Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 153, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo melirik ekspresi semua orang, dan berkata sambil menyeringai, awalnya saya tidak ingin mengatakannya, tapi semuanya ada di sini, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Benar, saya adalah Tuan Enzo yang kamu sebutkan, bos besar di balik Rise Angel Investment Group. Ada keributan, kata-kata Aiden Enzo segera meledak, memicu badai di hati semua orang. Dia sebenarnya Tuan Enzo itu. Ratusan miliar, Tuhan. Vivian Low melihat ke samping. Melihat Aiden Enzo saat ini, ada 10.000 alasan di hati. Aiden Enzo sebenarnya adalah bos besar di balik kelompok Rise Angel Investment. Berapa banyak yang dia sembunyikan dari dirinya. Tapi di sini, Marcio, Vindes dan yang lainnya tertegun untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Perasaan ini seperti sembelit. Seorang yang tidak berguna yang telah berubah menjadi seorang pemuda kaya raya yang dicari oleh semua orang. Ini benar-benar kacau. Marcio dipenuhi dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Tetapi, kebenaran ada tepat di depan. Apakah Vivian Low harus membohongi dirinya? Namun, dia masih berkata dengan enggan, Tuan Shiro, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi Aiden Enzo jelas-jelas tidak seperti itu. Aku sudah mengenalnya selama 3 tahun, dan dia sama sekali bukan bos besar. Tuan Shiro kedinginan sambil tersenyum, dia berbalik dan berkata kepada Aiden Enzo dengan hormat, Tuan Enzo, saya sarankan Anda membatalkan investasi di perdagangan batu. Dengan cara ini, beberapa orang akan mempercayainya. Aiden Enzo terdiam, menatap Zarano Shiro, dan Marcio, yang masih ragu, berkata, baik. Kata terakhir, Zarano Shiro segera mengeluarkan ponselnya. Setelah menelepon perusahaan, dia memerintahkan dengan suara dingin, segera tarik investasi 100 juta, dan juga kejar klaim mereka, karena mereka tidak menghormati bos besar dan melanggar kontrak. Retak, telepon ditutup. Semua orang tidak berani menunjukkan kemarahan mereka. Karena adegan ini terlalu menakutkan. Benar-benar ditarik. Marcio sangat kesal di hatinya, dia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Namun, di detik berikutnya, ponsel yang mengancam kematian itu langsung berdering. Marcio sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan tangannya sedikit gemetar. Lihatlah ide penelepon, manajer keuangan. Tidak mungkin, telepon terhubung, dan ada suara cemas dari manajer departemen keuangan, Tuan, sesuatu terjadi. Baru saja, Rise Angel Investment Group menarik investasi 100 juta dan menuntut kami dengan total kompensasi 30 juta. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Hanya pada saat inilah Marcio mengerti orang seperti apa yang telah dia sakiti. Ada apa? Vindes melihat perubahan di wajah Marcio, dan merasa panik. Vindes dan Tuan Grinovin juga memandang Marcio, dan bertanya dengan cemas, ada apa, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Marcio mengangkat alisnya, menatap Aiden Enzo dengan ekspresi pucat, meremas beberapa kata, modal ditarik, dan tuntutan ganti rugi 30 juta tambahan diajukan terhadap kami. Apa? Modal ditarik. Grinovin merasa pusing untuk beberapa saat, dan tidak bisa mengungkitnya. Aku akan segera jatuh. Untungnya, Vindes memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, jadi dia mendukung lelaki tua itu. Saat ini, keluarga Vin benar-benar panik. Ini bukan hanya penarikan modal, tapi juga kompensasi 30 juta yuan. Di mana mereka akan mendapatkan kompensasi ini? Marcio panik, memandang Vivian Low, dan memohon belas kasihan, Saudari Vivian, tolong bantu saya untuk berbicara. Anda tidak boleh menarik modal, sekarang keluarga kita sudah berakhir. Ya, Vivian Low, bahkan jika paman memohon kamu, beritahu Aiden Enzo cepat. Vindes terlalu sibuk untuk melihat Vivian Low dan memohon. Siapa sangka bahwa orang yang mengendalikan nasib keluarga Vin sebenarnya adalah Aiden Enzo yang tidak berguna yang telah lama mereka ejek. Vivian Low melirik Aiden Enzo, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, dan berkata,
aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini. Kata-kata ini setara dengan mengucapkan kematian keluarga Finn. Dan Aiden Enzo juga berdiri diam, menatap Marcio dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu lupa apa yang saya katakan di ruang tamu tadi? Seperti yang saya katakan, saya ingin Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya dan Vivian. Kalimat ini sekarang terpenuhi. Marcio dan Vindes sangat bertentangan, tetapi mereka harus berkompromi. Marcio dan Vindes berlutut tepat di depan Aiden Enzo, memohon belas kasihan, Aiden Enzo, itu salah kami barusan, kami minta maaf padamu, tolong jangan tarik modalmu. Aiden Enzo, kami salah tolong, karena kita semua saudara. Beberapa dering berturut-turut, Aiden Enzo memandangi dua orang yang berlutut di depannya, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata, saya harap Anda bisa menjaga diri. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo melihat ke samping. Dia menatap dingin ke arah Geraldine Sol dan Alexis Sun yang bersembunyi di belakang kerumunan. Saat ini, Geraldine Sol sudah lama kehilangan kesombongan yang dia miliki. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Aiden Enzo akan menjadi bos besar dari Rise Angel Investment Group. Dana ratusan miliar, brengsek, apakah menantu saya begitu kaya? Bukankah itu keluarganya bangkrut? Apa masalahnya? Pada saat yang sama, Alexis Sun menyodok lengan Geraldine Sol dan berkata dengan suara rendah, Saudari Geraldine. Tidak heran Aiden Enzo tidak peduli dengan villa itu. Apakah dia begitu kaya? Berani menatap Aiden Enzo. Aiden Enzo tersenyum dingin, melirik ke arah kerumunan, mengucapkan beberapa kata kepada Zaranoshiro di sampingnya, lalu menarik Vivian Low pergi. Semua orang memandang Aiden Enzo yang pergi, lalu perlahan menghela nafas lega. Suasana barusan terlalu menyedihkan. Semua orang memilih untuk tidak menyebutkan apa yang baru saja terjadi. Untuk makan malam, tidak ada yang mau memakannya untuk waktu yang lama. Itu sangat mengejutkan. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan barusan. Di sini, Aiden Enzo membawa Vivian Low keluar, dan berkata terus terang, apa yang ingin kamu tanyakan? Vivian Low ragu-ragu untuk waktu yang lama, menatap Aiden Enzo dengan keraguan di matanya, dan bertanya, Aiden Enzo, apa yang ingin kamu tanyakan? Berapa banyak yang disembunyikan dariku? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluargamu bangkrut? Apa yang terjadi? Ternyata Aiden Enzo diam-diam membantu dirinya. Vivian Low merasa sangat tidak nyaman sekarang. Aiden Enzo memegang pipi merah muda Vivian Low, dan berkata, bodoh, sebenarnya, grup Rise Angel Investment milik paman kedua saya, dan dia hanya membiarkan saya mengurus semuanya untuk sementara. Paman kedua, Vivian Low sangat curiga, jelas dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Aiden Enzo. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, sungguh, situasi keluarga kami sangat rumit. Grup Jingdu Enzo adalah bisnis keluarga saya, dan memang bangkrut, tetapi grup Rise Angel Investment juga milik keluarga kami, tetapi ini adalah paman kedua saya. Satu orang yang mengurusnya, itulah sebabnya Camellia Emer bertengkar dengan paman kedua, mereka sibuk membagi harta. Keluarga, penjelasan ini akhirnya baik. Itu tidak akan jelas, juga tidak akan terungkap sepenuhnya. Vivian Low menerima penjelasan ini, dan mau tak mau bertanya, lalu apa rencana paman kedua? Aiden Enzo menggaruk hidungnya, dan berkata, tentu saja aku akan mengurusnya, jangan khawatir. Sekarang saya bertanggung jawab atas grup investasi, meskipun tidak mungkin untuk memobilisasi dana sebanyak itu, dan itu tidak sebesar ratusan miliar aset yang dikabarkan di pasar, tetapi masih ada puluhan miliar. Puluhan miliar. Vivian Low membuka mulutnya lebar-lebar karena heran, dan pada saat yang sama menghela napas lega. Selama suami tidak terlilit hutang karena bangkrut, tapi dia harus mencerna masalah ini dengan hati-hati. Ayo pergi, ayo kembali, kata Aiden Enzo. Keduanya kembali ke villa, sayangnya Geraldine Sol dan yang lainnya sudah kembali. Di ruang tamu, Geraldine Sol dan Alexis Sun sedang duduk di sofa. Sepertinya sedang menunggu seseorang. Begitu dia melihat Aiden Enzo kembali, Geraldine Sol, seperti monyet, menyanjungnya dengan teh dan air, dan berkata, Aiden Enzo, kamu kembali. Lihat, ibu membuatkanmu teh yang menjaga kesehatan. Aiden Enzo dan Vivian Low saling memandang tanpa daya. Geraldine Sol seperti ini, menjilat siapa saja yang punya uang dan kekuasaan. Sebelumnya, dia memperlakukan Aiden Enzo seperti dia acuh tak acuh dan ingin diusir. Tetapi sekarang dia terlihat seperti ingin memperlakukan Aiden Enzo seperti putranya sendiri dengan sepenuh hati dan jiwanya. Naik dan istirahat dulu.
Aiden Enzo berkata dengan lembut kepada Vivian Low. Vivian Low mengangguk dengan rendah hati, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melewati Geraldine Sol. Geraldine Sol menjilat Aiden Enzo, menariknya untuk duduk, dan berkata dengan senyum di wajahnya, Aiden Enzo, itu semua salah ibu sebelumnya, induk anjing melihat orang lebih rendah, tidak peduli padaku, lagi pula kita juga keluarga. Ya, Aiden Enzo. Maafkan saya atas kesalahan bibi ketiga sebelumnya, tapi bibi ketiga adalah orang yang kasar. Alexis Sun terlalu sibuk untuk menyetujui kali ini. Aiden Enzo, lihat, karena kamu adalah bos besar grup Rise Angel Investment, kamu pasti sangat kaya, jadi berapa banyak aset yang kamu miliki sekarang? Geraldine Sol memutar matanya dan akhirnya langsung ke intinya. Melihat wajah dingin Aiden Enzo, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengar, ibu tidak menanyakan asetmu, hanya saja ibu peduli padamu. Uang ini harus disimpan di rumah, sebaiknya, biarkan aku menyimpannya untukmu, bagaimana? Geraldine Sol mendiskusikannya dengan Alexis Sun dan yang lainnya dalam perjalanan pulang, dan Aiden Enzo ini, yang sangat kaya, sebenarnya menyembunyikannya dari mereka. Mereka akan menyesali diri mereka sendiri jika mereka tidak mendapatkan uang darinya. Bos besar dengan dana ratusan miliar. Geraldine Sol tidak pernah bermimpi dalam hidupnya bahwa menantu laki-lakinya begitu luar biasa. Ini keberuntungan. Sapi perah seperti itu, saya harus mempertahankannya. Wajah Aiden Enzo membisu, dia tahu bahwa Geraldine Sol menginginkan uangnya. Wajah yang besar, ingin tahu berapa banyak uang yang saya miliki. Aiden Enzo bertanya dengan senyum tipis di bibirnya. Geraldine Sol terus menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ya, beritahu ibu, berapa banyak yang kamu punya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.